Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai perhitungan premi neto bulanan peserta asuransi usia 29 tahun dengan menggunakan asumsi mortalitas linear. Sebelumnya, perkenalkan kami kelompok 1 yang beranggotakan Naila Kisti Azahra NPM 1, Julius Brian NPM 3, Muhammad Raihan NPM 4, Muhammad Nabil NPM 11, Rifda Naifa NPM 12. Dalam menjalani kehidupan, manusia pastinya selalu dihadapkan dengan ketidakpastian, baik dari aspek kesehatan maupun finansial. Hal ini mungkin saja dapat mengancam keselamatan, keamanan, dan menyebabkan kerugian finansial. Oleh karena itu, untuk menghindari segala resiko yang akan terjadi, penting bagi kita untuk melakukan perlindungan finansial dengan mengalihkan resiko finansial kepada pihak lain, yaitu perusahaan asuransi. Pada umumnya, asuransi memiliki berbagai jenis. Namun, yang akan kami gunakan kali ini yaitu asuransi jiwa berjangka. Pada asuransi jiwa, besarnya manfaat tergantung pada besarnya premi yang dibayar oleh pemegang polis. Oleh karenanya, bagi perusahaan asuransi, penting sekali untuk menentukan besarnya santunan asuransi yang akan diberikan kepada pemegang polis. Maka dari itu, dilakukanlah proses perhitungan premi bulanan peserta asuransi untuk usia 29 tahun menggunakan asumsi mortalitas linear. Selanjutnya, terdapat istilah-istilah penting yang akan kami gunakan dalam perhitungan premi bulanan ini. Yang pertama, asuransi jiwa berjangka. Asuransi jiwa berjangka merupakan bentuk asuransi jiwa yang memberikan benefit sebesar satu satuan pada akhir tahun meninggal bila mana tertanggung meninggal dalam kurun waktu N tahun sejak polis dikeluarkan. Lalu, premi cicilan. Premi cicilan yaitu pembayaran yang dilakukan tertanggung atau pemegang polis kepada penanggung atau pihak yang menyediakan jasa asuransi. Lalu, premi tunggal neto. Pada dasarnya, premi terbagi menjadi dua, yaitu premi bruto atau premi kotor dan premi neto atau premi bersih. Namun yang akan kami gunakan pada perhitungan kali ini yaitu premi tunggal neto, yaitu premi yang dihitung berdasarkan manfaat-manfaat dari produk asuransi. Dan yang terakhir, yaitu PX dan QX. PX merupakan peluang seseorang akan tetap hidup dalam 1 tahun yang akan datang. Lalu QX merupakan peluang seseorang yang akan meninggal dunia dalam 1 tahun yang akan datang. Selanjutnya, pada studi kasus ini, perhitungan premi neto bulanan pada asuransi jiwa berjangka dilakukan dengan menggunakan metode momen untuk menentukan estimasi QX dan menggunakan asumsi mortalitas linear UDD untuk menentukan peluang kematian dan peluang hidup usia pecahan X tahun S bulan. Sebelum dilakukan estimasi besar premi neto bulanan, terlebih dahulu dilakukan eksplorasi terhadap data yang akan digunakan. Proses eksplorasi data ini nantinya akan menghasilkan visualisasi dan sari-sari numerik penting yang akan memberikan informasi mengenai karakteristik dari data yang dimiliki. Didapat hasil visualisasi sebagai berikut. Gambar 2.1 menunjukkan sebaran data dari usia peserta asuransi saat pertama kali mendaftar menjadi tertanggung. Berdasarkan visualisasi tersebut, dapat diketahui bahwa usia peserta yang mendaftar cenderung menyebar pada interval usia 25 hingga 26 tahun dan 29 hingga 31 tahun. Lalu, gambar 2.2 menunjukkan sebaran dari jarak waktu peserta meninggal dengan waktu peserta mendaftar asuransi. Visualisasi tersebut sangat penting untuk mengetahui pola kematian dari peserta asuransi pada perusahaan. Berdasarkan visualisasi tersebut, didapatkan bahwa waktu peserta asuransi yang melakukan klaim cenderung menyebar pada interval 24 hingga 26 bulan setelah mendaftar asuransi. Selanjutnya, dicari juga sari numerik untuk meringkas data yang ada. Diperoleh hasil pada tabel 2.1 yang menunjukkan bahwa data yang digunakan ini merupakan data dengan usia masuk peserta pada rentang 22 hingga 32 tahun. Tabel 2.1 juga menunjukkan rata-rata dari usia masuk pada data ini adalah 29,14 tahun dan mediannya adalah 29,68 tahun.
Lalu diperoleh juga hasil pada tabel 2.2 yang menunjukkan sari numerik dari jarak antara waktu kematian dengan waktu masuk atau mendaftar sebagai peserta asuransi. Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata waktu peserta yang melakukan klaim adalah 19,63 bulan dari waktu pendaftaran dan mediannya adalah 22,73 bulan dari waktu pendaftarannya. Sementara itu, waktu peserta yang paling cepat melakukan klaim adalah 3,13 bulan setelah waktu pendaftaran dan yang paling lama adalah 33 bulan setelah waktu pendaftaran. Selanjutnya, dalam video ini akan dibahas sebuah studi kasus untuk memperhitungkan premi cicilan bagi peserta asuransi yang masuk saat berusia 29 tahun dengan benefit yang akan diberikan sebesar 1 miliar rupiah jika tertanggung meninggal dalam jangka waktu proteksi 3 tahun, serta cicilan premi akan dibayarkan oleh pihak pemegang polis selama 2 tahun. Adapun manfaat yang akan dibayarkan di akhir periode bulanan saat tertanggung meninggal. Dan asumsi mortalitas sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya akan menggunakan asumsi linear atau UDD. Adapun langkah perhitungan dibagi menjadi 4 tahapan utama. Yang pertama, penentuan estimasi QX. Lalu yang kedua, perhitungan premi tunggal neto asuransi berjangka. Dan yang ketiga, perhitungan anuitas hidup berjangka. Serta yang keempat, perhitungan premi neto bulanan. Tahap pertama adalah menentukan estimasi QX atau peluang kematian. Berdasarkan jenis data yang tersedia, yaitu berupa tanggal lahir, tanggal meninggal, dan tanggal masuk asuransi, perlu dicari terlebih dahulu survival experience dari setiap peserta yang meliputi usia masuk atau YI, usia keluar atau ZI, serta usia kematian TTI sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut. Kemudian, dari survival experience yang telah ditentukan sebelumnya, dapat dihitung besaran-besaran DXRI serta SI untuk setiap interval usia X hingga X plus 1 tahun bagi usia 29 sampai 31 tahun yang selanjutnya akan dipakai untuk mengestimasi QX berdasarkan rumus berikut. Setelah diketahui peluang kematian atau QX tahunan, selanjutnya digunakan rumus asumsi linear yaitu S dikali QX, dengan S merupakan usia bulanan. Selanjutnya, dapat dicari peluang hidup dari peserta atau PX dengan rumus 1 min QX. Hasil perhitungan untuk setiap usia tersedia pada tabel berikut. Lalu selanjutnya dilakukan perhitungan premi tunggal neto asuransi berjangka dengan rumus sebagai berikut. Setelah dilakukan perhitungan premi tunggal neto, nilai tunai yang harus dibayarkan oleh individu berusia 29 tahun jika ingin mendapatkan manfaat asuransi sebesar 1 miliar dengan masa proteksi selama 3 tahun adalah sebesar Rp2.979.783. Selanjutnya, agar dapat mengetahui besar cicilan premi bulanan yang harus dibayar oleh peserta, perlu dilakukan perhitungan anuitas hidup dengan rumus sebagai berikut. Setelah dilakukan perhitungan, didapat besar anuitas yang diperoleh bagi individu usia 29 tahun dengan jangka waktu 2 tahun adalah 22,90711.492. Selanjutnya, dilakukan perhitungan premi neto bulanan. Pada umumnya, peserta asuransi tidak mau membayar premi dengan cara sekaligus. Oleh karena itu, perlu dicari besarnya cicilan premi yang harus dibayar oleh peserta asuransi dengan rumus sebagai berikut. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh besar cicilan premi sebesar Rp130.081 yang harus dibayarkan per bulan untuk peserta asuransi yang bergabung saat berusia 29 tahun dengan benefit yang akan diterima sebesar 1 miliar jika klaim dilakukan dalam masa proteksi yaitu selama 3 tahun. Selanjutnya, untuk perhitungan premi bulanan, kami menggunakan bantuan bahasa pemrograman Python yang ditampilkan berikut. Langkah yang dilakukan pertama adalah mengimport library yang akan digunakan untuk perhitungan. Kemudian yang kedua adalah menghitung mortality rate dengan terlebih dahulu menginput nilai QX yang telah diestimasi sebelumnya, dan dengan menggunakan function berikut akan dihitung peluang hidup serta peluang mati bulanan. Langkah ketiga adalah menghitung anuitas menggunakan function berikut dengan terlebih dahulu menginput nilai suku bunga yaitu 5% serta jangka waktu anuitas yaitu 2 tahun. Langkah keempat,
Selanjutnya, menghitung premi tunggal neto dari asuransi menggunakan function berikut. Dengan terlebih dahulu menginput nilai suku bunga yaitu 5%, jangka waktu asuransi yaitu 3 tahun, dan benefit yang akan diberikan yaitu 1 miliar. Kemudian langkah kelima adalah memperhitungkan cicilan premi, yaitu dengan membagi premi tunggal neto dengan anuitas. Didapatkanlah premi bulanan yang harus dibayarkan oleh peserta asuransi sebesar Rp130.081. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, dengan menggunakan asumsi mortalitas linear UDD, dapat disimpulkan bahwa seorang peserta asuransi yang bergabung saat berusia 29 tahun harus membayar premi berkala bulanan yang dibayar selama 2 tahun pertama sebesar Rp130.081 dengan benefit yang akan diterima sebesar 1 miliar jika klaim dilakukan dalam masa proteksi selama 3 tahun. Premi bulanan sebesar Rp130.081 merupakan premi neto, bukan premi bruto. Dengan kata lain, premi tidak melibatkan biaya-biaya tambahan seperti biaya operasional dan lain sebagainya. Sekian video dari kami, terima kasih.